Yudas Iskariot masuk ke dalam surga atau neraka? Mari kita simak. Shalom saudaraku, selamat datang kembali bersama dengan saya di Risans Channel. Di video kali ini kita akan membahas salah satu tokoh Alkitab yang sangat menarik. Kenapa saya katakan menarik? Karena tokoh Alkitab ini sering diperdebatkan dia masuk surga atau masuk neraka. Bahkan baru-baru ini ada sebuah tanggapan dari seorang YouTuber bernama Sang Debaters, yang mana dia dengan sangat yakinnya mengatakan bahwa Yudas ini pasti akan masuk ke sorga. Video ini sebenarnya sudah cukup lama sih diupload. Kalau saya lihat di YouTube-nya sendiri itu ada sekitar 8 bulan lalu. Tetapi karena saya ya bisa dibilang anak kemarin sore lah di dunia per-YouTubean, jadi baru belajar-belajar main YouTube ya, jadi nggak ada salahnya ya kalau saya ikut menanggapi video tersebut. Argumen dari Sang Debaters ini mengenai Yudas masuk surga sebenarnya sudah sempat ditanggapi oleh Mas Louis Prasetyo, di mana dia waktu itu kolaps ya dengan Bang Joy Aritonang. Saya cukup mengenal kedua orang ini karena kami dibesarkan dari sekolah teologi yang sama. Tetapi saya melihat reaksi dari Sang Debaters sepertinya tidak begitu menerima tanggapan dari Mas Louis ataupun juga Bang Joy. Sepertinya dia kurang puas sehingga dia malah menanggapi balik dan justru mengatakan Mas Louis dan Bang Joy ini unyu-unyu begitu ya. Kalau mereka aja yang senior saya dibilang unyu-unyu, apalagi saya nih, bisa-bisa saya dikatakan apa ya, anak kemarin sore mungkin ya, baru lahir gitu ya. Ya terserahlah, yang penting saya di video ini punya maksud dan tujuan yang baik untuk supaya kita sama-sama belajar. Dan yang pastinya saya tidak setuju 1000% dengan argumentasinya si Sang Debaters yang mengatakan bahwa Yudas Iskariot pasti masuk surga. Kenapa? Karena saya punya dasar Alkitabiah yang jelas, yaitu dari Matius pasal 26 ayat 24. Saya akan bacakan. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah saudaraku, sebenarnya ayat ini sudah sangat-sangat jelas menyatakan nasibnya si Yudas. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan celakalah, ya, bukan bahagialah, tetapi celakalah. Bahkan sampai dikatakan alangkah lebih baik jikalau ia tidak usah dilahirkan. Tentu ini merupakan satu perkataan yang serius. Ya kalau memang Yudas masuk surga, harusnya kalimatnya tidak begini, tetapi justru bahagialah. Karena nanti suatu hari kelak, dia justru akan masuk surga. Harusnya seperti itu kalimatnya kalau memang Yudas ini masuk surga. Kan nggak mungkin Yudas masuk surga, tetapi Tuhan Yesus bilang celakalah, ya, dan bahkan sampai dikatakan lebih baik nggak usah lahir. Nah, sampai di sini sudah paham ya. Ini saja sebenarnya sudah sangat-sangat dasar sekali menjelaskan tentang keadaan Yudas. Tetapi saya yakin ini tidak cukup ya bagi seorang Sang Debaters. Jadi kita tanggapi aja langsung videonya. Mari kita simak. Paham nggak kenapa? Jawabannya hanya satu. Hanya dua ya. Yang pertama, bahwa di Matius 19 ayat 28 itu dia dikatakan, aku dan kamu tidak makan minum lagi sampai kerajaanku akan datang, bahwa aku akan duduk di atas tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Dan itu juga diulangi di Lukas 22 ayat 30. Kalau kalian bilang Matius 19 ayat 28 itu karena ada orang banyak, bisa untuk orang banyak, oke. Tetapi Lukas 22 ayat 30 itu hanya untuk orang di dalam ruangan itu. Kamu sekalian, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Paham nggak kalimat ini apa maksudnya?
Nah, saudaraku, video yang tadi sudah sama-sama kita saksikan itu video tanggapan kembali ya kepada Mas Louis dan juga Bang Joy pada waktu itu. Saya juga sudah nonton sih sebenarnya video pertamanya sang debaters yang membahas tentang Yudas ini. Tetapi saya lebih baik membahas mengenai video yang keduanya ini, yang menanggapinya ini. Karena di sini dia memaparkan ada 2 poin penting yang perlu kita bahas. Karena kalau di video-video yang sebelumnya saya pikir poin-poin yang sebelumnya itu terlalu ngolor ngidul gitu ya. Jadi untuk mempersingkat durasi video ini juga saya hanya menanggapi atau juga meluruskan 2 poin yang disebutkan oleh sang debaters di video yang tadi kita saksikan. Nah, poin yang pertama yang menjadi alasan dari sang debaters yang membuat dia yakin bahwa Yudas akan masuk ke dalam sorga, itu dia mengutip satu bagian ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 19 ayat 28. Dikatakan begini ya, versi terjemahan baru. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Jadi sang debaters meyakini bahwa ketika Tuhan Yesus menyampaikan kalimat ini kepada 12 rasul atau 12 murid pada waktu itu, dan menjanjikan kepada mereka bahwa nanti 12 orang ini akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Tetapi sayangnya saya melihat di sini sang debaters hanya menyampaikan ayat ini secara harafiah. Saya nggak tahu apakah dia sudah benar-benar eksegese atau juga sudah benar-benar menganalisa ayat ini dengan baik, atau ya itu tadi, hanya sekedar menafsirkan secara harafiah. Nah, saya pikir itu sangat-sangat kurang ya, sangat-sangat belum bisa dijadikan satu argumentasi yang kuat. Nah, kalau begitu mari kita melihat apa sih sebenarnya maksud daripada kalimat Yesus ini yang disampaikan kepada ke-12 murid pada waktu itu, bahwa mereka akan duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Yang pertama, mari kita garis bawahi kata kamu yang telah mengikut aku. Kata yang pertama itu adalah kata kamu. Ini di dalam bahasa aslinya memakai istilah humeis, yang merupakan kata ganti orang kedua jamak. Makanya di dalam terjemahan baru, Alkitab sehari-hari, bahasa sehari-hari, dan juga versi Alkitab lain itu diterjemahkan kamu. Ya, diterjemahkan kamu, sekali lagi saya katakan, bukan diterjemahkan kalian, karena ini merupakan kata ganti orang kedua jamak. Nah, apa artinya? Jadi di sini Tuhan Yesus ketika dia menyampaikan kalimat ini, dia berbicara kepada 12 murid pada waktu itu tidak secara serentak, tidak secara sekaligus. Memang dia sampaikan kepada mereka secara sekaligus ya, secara serentak. Tetapi istilah pemakaian yang dipakai itu adalah kata kamu atau humeis ini. Jadi ini lebih berbicara kepada pribadi mereka secara tersendiri, bukan secara serentak. Karena kalau secara serentak, harusnya kata yang dipakai itu adalah kalian semua. Tetapi kata yang dipakai di sini adalah kamu. Dan kriteria yang kedua, ketika Tuhan Yesus mengatakan kamu yang menunjuk kepada masing-masing pribadi mereka, lalu ada juga kriteria kedua yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, yaitu kamu yang telah mengikut aku. Jadi ini merupakan spesifikasinya, saudaraku. Orang yang nantinya duduk di atas 12 tahta yang menghakimi ke-12 orang Israel, suku Israel, ini adalah orang yang mengikut Yesus. Nah, jadi ada kriteria, ada spesifikasi ya. Jadi Yesus gak bilang kalian semua nanti akan duduk di atas tahta dan menghakimi ke-12 suku Israel. Tidak berhenti sampai di situ, tetapi ada kriterianya, ada spesifikasinya, yaitu adalah kalau kalian mengikut aku. Mengikut di sini berarti mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, bukan mengikut Yesus secara tidak sungguh-sungguh.
Karena orang yang mengikuti Yesus dikatakan dia harus bisa menyangkal diri dan pikul salib. Nah, lalu bagaimana kita melihat dari antara ke-12 murid Tuhan Yesus ini, siapa kira-kira yang memenuhi spesifikasi atau kriteria? Kalau kita melihat daripada waktu Yesus masih melayani bersama-sama dengan mereka sebelum dia mati dan disalibkan, sebenarnya tidak ada yang layak untuk kriteria ini. Semua ke-12 murid itu belum sungguh-sungguh mengikut Kristus pada waktu itu. Belum sungguh-sungguh menganggap Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ya. Tetapi di dalam perkembangannya, di dalam perjalanannya ketika Yesus sudah mati dan juga bangkit, di sini kita bisa melihat kriterianya, siapa kira-kira yang layak untuk duduk di atas ke-12 tahta yang disebutkan Tuhan Yesus mempunyai kriteria mengikut dia dengan sungguh-sungguh. Dan tentunya di antara semua ke-12 murid, hanya satu yang tidak memenuhi kriteria. Siapa dia? Tentu dia adalah Yudas sendiri. Kenapa? Karena Yudas tidak mengalami yang namanya pertobatan dan mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Tetapi justru dia melakukan satu tindakan, yaitu bunuh diri. Yang dia merasa menyesal, dia merasa sangat-sangat bersalah karena sudah menjual Tuhan Yesus, tetapi dia tidak bertobat, dia tidak justru memberikan hidupnya untuk terus melayani Tuhan, mengikut Tuhan, tetapi yang dia lakukan adalah bunuh diri. Nah, berbeda dengan ke-11 murid Tuhan Yesus yang lainnya, mereka sekalipun pada awalnya ada yang menyangkal ya, yaitu Petrus sendiri. Sang debaters mengatakan Petrus ini dosanya lebih besar loh, karena menyangkal Tuhan Yesus. Ya, memang betul, tetapi dia mengalami yang namanya pertobatan, dan pertobatannya itu diterima oleh Tuhan, makanya dia layak mendapatkan spesifikasi orang yang mengikut Kristus, dan dia juga layak untuk duduk di atas ke-12 tahta yang menghakimi orang Israel. Jadi hanya Yudas ya yang tidak layak di sini. Jadi sampai di sini saya harap saudara sudah paham. Ini untuk poin yang pertama, membantah daripada argumentasinya si sang debaters tadi. Saudaraku, sebenarnya ya, poin yang pertama tadi saja sebenarnya sudah cukup ya untuk menjelaskan bahwa logikanya sang debaters ini sudah ngawur gitu ya. Tetapi nggak apa-apa lah, kita lanjutkan poin yang kedua ya, yang disampaikan oleh sang debaters ini di dalam videonya. Mari kita sama-sama lihat dan saksikan. Sudah. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Yesus mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya apa? Yudas yang berdosa seberdosa-berdosanya itu diampuni Yesus. Setelah itu apa? Ketika dia diampuni, dia berbuat dosa lagi tak? Tidak, karena sudah mati, tidak bisa apa-apa. Nah saudaraku, poin yang kedua yang menjadi sebuah argumentasi yang membuat sang debaters yakin bahwa Yudas masuk sorga itu adalah Lukas 23 ayat 34 yang mengatakan begini, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini merupakan peristiwa ketika Tuhan Yesus sudah berada di atas kayu salib ya. Nah saudaraku, ayat ini lagi-lagi tidak boleh kita artikan secara harafiah, tentu perlu kita selidiki dan kita analisa dengan baik. Nah, bicara tentang perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib mengenai ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, ini juga sebenarnya berbicara tentang keadaan orang-orang yang pada waktu itu turut andil di dalam menyalibkan Yesus Kristus. Tetapi apakah benar mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Ya memang mungkin mereka tidak menyadari bahwa mereka telah menyalibkan Yesus Kristus, tetapi mereka pastinya tahu dong kalau apa yang mereka lakukan itu merupakan dosa dan kejahatan. Nah, kenapa? Karena Pontius Pilatus sendiri mengatakan dia tidak menemukan kesalahan dari seorang Yesus. Dan saya yakin juga orang-orang ini sebenarnya menyalibkan Yesus juga mereka tidak menemukan kesalahan daripada Yesus itu sendiri sehingga dia layak disalibkan. Tetapi karena dosa itulah yang akhirnya membutakan mereka, sehingga mereka lebih memilih untuk
menyalibkan Tuhan Yesus. Tetapi ya tentu saja di samping daripada semua ini tentu kita tidak bisa melupakan kedaulatan daripada Tuhan sendiri. Nah saudaraku, bicara tentang ayat ini yang mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat," ini juga tidak bisa kita artikan secara harafiah karena ini maknanya juga luas ya. Karena di sini fokusnya, orientasinya itu kepada perbuatan manusianya, bukan kepada ketidaktahuan mereka. Saya mau kasih contoh ya. Saya percaya bahwa Yudas itu pasti tahu menjual Yesus itu adalah dosa dan kejahatan. Ya, berkhianat itu pasti Yudas tahu bahwa itu adalah dosa dan kejahatan. Tetapi Yudas tetap melakukan hal itu. Ya. Jadi di sini dia tetap berbuat meskipun dia tahu bahwa itu salah. Nah, saya juga mau berikan ilustrasi yang lain. Contohnya, ada seorang pencuri, dia tahu bahwa mencuri itu adalah salah. Dia tahu resiko daripada mencuri itu juga adalah salah. Tetapi dia tetap melakukan hal itu. Dia tetap melakukan perbuatan itu. Nah, tentunya meskipun dia tidak tahu, dia tidak bisa lepas dari yang namanya tanggung jawab sebagai orang berdosa. Ya, karena kalau orang tidak tahu melakukan dosa, lalu kita mengutip ayat ini dan katakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang perbuat." Enak banget jadi orang Kristen. Kita buat dosa, kita nggak tahu itu dosa, ya udah lolos kita dari tanggung jawab. Ya, kita bilang, "Tuhan, saya nggak tahu kalau mencuri itu dosa. Jangan hakimi saya dong. Tuhan, saya nggak tahu kalau menyesatkan orang lain itu dosa. Jadi jangan hakimi saya, kan saya tidak tahu dosa yang saya buat ini." Nah saudaraku, sampai di sini saya pikir saudara bisa mengerti dulu ya. Jadi sekali lagi saya katakan fokusnya bukan pada ketidaktahuan manusia di dalam melakukan dosa, tetapi fokusnya adalah perbuatan mereka ya. Karena di dalam firman Tuhan juga dikatakan upah dosa itu adalah maut, dan setiap orang itu juga akan mendapatkan penghakiman menurut perbuatannya masing-masing. Dan tentunya Yudas juga akan mendapatkan yang namanya penghakiman dari Tuhan ini atas segala dosa-dosa yang ia buat. Dan karena Yudas tidak pernah menganggap Yesus sebagai Mesias, bahkan dia hanya memanggil Yesus sebagai rabi ataupun guru, saya pikir Yudas adalah orang yang tidak pantas untuk duduk di atas tahta dan menghakimi ke-12 suku Israel. Saudara, kita berpikir secara logik saja ya. Bagaimana mungkin orang yang mengkhianati Tuhan Yesus, dia duduk di atas tahta dan menghakimi ke-12 suku Israel. Bisa-bisa ke-12 suku Israel nanti protes. Loh, kok itu Yudas pengkhianat ada di atas tahta, menghakimi kami lagi sebagai ke-12 suku Israel? Tentu ini sudah sangat-sangat ngawur ya saudaraku. Jadi saya mau katakan bahwa saya yakin 1000 kali persen Yudas itu lebih pantas berada di neraka daripada berada di sorga. Nah sekarang timbul pertanyaan, kalau Yudas memang tidak masuk sorga, artinya berarti tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel 01 dong? Tentu tidak saudaraku. Kenapa? Karena atas kehendak Tuhan akhirnya para murid pun melakukan undi untuk memilih orang yang tepat untuk menggantikan Yudas Iskariot. Maka ada 2 kandidat, yaitu Barsabas dan Matias. Dan setelah undi dilakukan, akhirnya yang terpilih adalah Matias untuk menggenapi supaya murid menjadi 12 orang. Dan undian ini tentunya sudah berdasarkan kehendak Tuhan karena yang melakukannya adalah murid-murid Yesus sendiri. Dan kita juga ingat ya peristiwa pada waktu Yunus dia melarikan diri dari panggilan Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Ketika suatu hari dia berada di kapal, lalu ada badai, ada ombak yang besar, dan orang-orang yang di kapal pada waktu itu bertanya-tanya kepada mereka, siapa kira-kira yang mengakibatkan badai ini terjadi, maka mereka pun melakukan undi. Dan akhirnya ternyata atas kehendak Tuhan juga terjadi, Yunuslah yang mendapatkan undi akibat dari semua bencana badai yang mereka alami, makanya Yunus dilemparkan ke laut. Nah itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak dekat sendiri loh dengan Tuhan. Tapi undinya atas kehendak Tuhan terjadi
sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Apalagi ini yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus sendiri. Tentunya undi ini juga sudah berada dalam kehendak Tuhan. Lalu sang debaters pun bertanya, emang ada ayatnya di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Matias akan menggantikan posisi Yudas, yaitu di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel? Bukankah Matias hanya dipilih untuk menggantikan peran Yudas sebagai bendahara? Nah, saudaraku, mari kita analisa kembali ya. Jadi, Alkitab itu tidak semuanya dituliskan secara eksplisit atau dengan secara detail. Kalau semua dituliskan secara detail, maka kita nggak bisa bayangkan Alkitab ini nanti tebalnya bisa sampai berapa halaman. Makanya di dalam Alkitab hanya dituliskan bagian-bagian yang terpenting. Selebihnya Tuhan memberikan kita logika, memberikan kita akal budi, supaya ketika kita membaca Alkitab ini, kita juga merenungkan, memikirkan, bukan hanya baca Alkitab terima jadi tanpa usaha, hanya baca Alkitab secara praktis. Karena apabila demikian, maka kita akan menjadi orang percaya, orang Kristen yang hanya mau membaca Alkitab secara instan tanpa berpikir. Jadi begini, Matias dipilih bukan hanya menggantikan peran Yudas selama ada di dunia untuk menjadi bendahara, dan juga untuk melengkapi menjadi 12 murid. Tetapi Matias juga memiliki kriteria yang baik untuk menggantikan Yudas, mengisi kekosongan tahta karena Yudas sudah gagal. Karena Matias kita tahu ya, rekam jejaknya ternyata Matias ini termasuk orang yang setia mengikut Yesus pada akhirnya. Jadi dia juga layak dibandingkan daripada Yudas yang tidak layak itu. Karena apabila Matias dipilih hanya untuk bertugas sebagai bendahara, saya pikir murid-murid tidak perlu repot-repot mencari pengganti. Harusnya tugas ini juga bisa dilakukan ke 11 murid yang lain ini. Ya bisa aja Petrus, bisa aja si Matius, dan sebagainya. Tetapi mereka justru mencari pengganti Yudas supaya 12 murid ini menjadi utuh kembali setelah si Yudas gagal. Makanya yang dicari hanya pengganti Yudas untuk melengkapi ke-12 tahta yang satunya sudah digagalkan oleh Yudas Iskariot, yang mana dia tidak memenuhi kriteria dan juga tidak memiliki spesifikasi untuk duduk di atas ke-12 tahta yang akan menghakimi orang Israel. Jadi kiranya tanggapan saya ini terhadap argumentasi sang debaters bisa membuat kita semakin berpikir ya untuk menganalisa firman Tuhan, kritis terhadap kebenaran firman Tuhan, sehingga kita juga menjadi pribadi-pribadi yang mau belajar gitu ya. Karena memang tujuan saya untuk menanggapi ini supaya kita bisa saling belajar satu sama lain. Saya juga terbuka kok, jikalau ada video saya yang ngaco atau ngawur, ya silakan dikritisi, saya malah senang. Jadi saya sekali lagi mau katakan kepada sang debaters, kalau bisa itu argumentasinya mengenai Yudas masuk surga, tolong dicerna lagi, tolong dianalisa kembali dan dipikirkan baik-baik supaya kita bisa terus semakin kritis di dalam belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati.